Perkenalkan, nama saya Ricky Josefian Tanori dengan NIM 2012-0127. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis dan merancang sistem basis data. Untuk mata kuliah yang berhubungan dengan website, kita akan membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Nah, untuk studi kasusnya kita akan menggunakan membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom Welindo Kupang. Ya, perhatikan data atau informasi yang ada di layar. Fitur-fitur yang nanti kita akan bangun dan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan adalah yang pertama, login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu aktor yang pertama adalah admin, yang kedua adalah pengunjung, dan yang dimaksud adalah petugas yang ada di perpustakaan. Sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Kemudian berikut adalah mengolah data profil. Data profil perpustakaan Stikom Welindo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengolah data admin. Cara mengolah data admin: pengolah data lemari, mengelola data rak. Kenapa harus ada fitur mengolah data lemari dan data rak? Karena perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan ada raknya yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki banyak rak yang kemudian ada tabel yang namanya tabel penulis dan tabel penerbit. Ada tabel jenis buku penulis penerbit, dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, memiliki penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Kemudian berikutnya adalah pengolah data pengunjung. Pengolah data pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke Kupang. Kemudian berikutnya mengolah data pinjam, dan detail pinjam ini sebenarnya satu kesatuan, artinya satu kali transaksi meminjam buku ada detail bukannya ada banyak buku yang dipinjam. Untuk fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian mengolah data profil ini dapat diakses oleh keduanya, tapi untuk admin dia bisa melakukan CRUD. CRUD artinya dia menampilkan, menambah data baru, membaca dan melihat data, mengubah data, menghapus data, dan mencari data sementara. Sementara untuk pengunjung hanya bisa read, hanya bisa melihat atau membaca data. Kemudian fitur pengolahan data ini hanya dapat diakses oleh admin sendiri, dan admin dapat melakukan CRUD. Kemudian mengolah data lemari. Data lemari, rak penulis, penerbit, jenis buku, ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUD juga. Untuk fitur pengolahan data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin ini dia memilih akses CRUD sementara pengunjung hanya bisa untuk melihat, membaca, dan mencari, read atau search. Kemudian
pengolah data pengunjung ini, admin dapat melakukan CRUD, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru, membaca atau melihat data, melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Berikutnya adalah mengolah data pinjaman dan detail pinjaman. Dan detail pinjaman ini adalah satu kesatuan, yang mana dapat diakses oleh semua aktor-aktor admin. Dia bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun pengunjung hanya bisa mengolah datanya sendiri, yakni data pinjam, ubah dan hapus dibatasi ke datanya sudah diproses. Artinya datanya sudah divalidasi oleh admin, maka data tersebut tidak bisa lagi diubah dan dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini nanti akan kita kembangkan, tidak menangani transaksi, sanksi, keterlambatan, pengembalian buku, misalnya berupa denda. Kemudian yang kedua, jumlah buku yang dikembangkan itu harus sama dengan jumlah buku yang pinjam. Contoh, kalau hilang satu transaksi, dia meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan jumlah yang sama, yakni 10 buku. Ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yaitu admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Untuk membangun sistem ini, kita menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7427. Kita menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 7.4. Versi PHP yang terbaru adalah versi 8, namun kita belum bisa menggunakan versi 8 karena ada beberapa hosting yang support baru sampai di PHP versi 7. Belum sampai 8, jadi kita kali ini memilih menggunakan bahasa pemrograman PHP versi yang ke-7. Oke, fungsi-fungsi produk ini, dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di perpustakaan Stikom UI Lindo Kupang, yaitu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan buku jika ada penambahan lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk lemari atau rak, maka itu perlu pendataan ulang lagi. Kemudian untuk pengunjung dan setiap pengunjung yang datang ke kampus Stikom UI Lindo Kupang dan mau melakukan peminjaman dapat pengembalian buku. Wajib mendata dirinya terlebih dahulu, kemudian mereka bisa melakukan peminjaman buku yang nantinya akan di-approve oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih 10. Ya, pada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 tabel yang bisa kita buat. Ini pengembangan sistem yang pertama. Jika kita menambahkan fitur-fitur lagi, maka kita akan menambahkan tabel tambahan. Yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin, tabel pengunjung, lemari, rak, pinjaman, tabel buku, tabel detail, penulis, penerbit,
jenis, dan profil. Pertama di sini tabel admin. Tabel admin ini fungsinya untuk menyimpan data admin terdiri dari beberapa atribut, yaitu ID admin, itu tipenya adalah integer, primary key, auto increment, artinya penomoran ID-nya secara otomatis oleh MySQL. Kemudian adalah nama-nama, kita gunakan tipe teks. Kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena nama ini memiliki jumlah karakter yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Sama hal dengan tempat tanggal lahir, kita gunakan date. Kemudian alamat email, telepon, kita menggunakan teks. Kenapa telepon kita menggunakan teks? Itu sebenarnya dia terdiri dari angka-angka saja. Kalau terdiri dari angka-angka saja, yang pasti menurut pemikiran orang pada umumnya itu kita harus menggunakan integer atau number. Nah, perhatikan untuk memilih tipe data yang sesuai, apakah teks, varchar, atau integer atau number, kita harus tahu terlebih dahulu fungsi daripada atribut tersebut. Misalkan telepon, apakah telepon ini suatu saat dia terlibat dalam operasi perhitungan atau tidak? Menurut saya tidak, karena telepon itu sama seperti string pada umumnya, huruf dan angka. Huruf-huruf namun dia wujudnya dalam bentuk angka, dan dia tidak suatu saat nanti tidak terlibat dalam operasi perhitungan. Demikian kita menggunakan tipe data date adalah teks. Kenapa? Karena teks bisa membuat semua angka, huruf, karakter, dan simbol. Kemudian kenapa tidak menggunakan varchar? Varchar digunakan untuk data-data yang jumlah karakternya sama, sementara telepon tidak sama, ada yang 12 dan 13. Nah, kan tidak sama varchar itu. Lebih tepatnya, sama contohnya NIM, totalnya 8, berarti kita pakai varchar 8, atau NIK, nomor induk kependudukan, jumlah karakternya 16. Password di sini kita gunakan teks. Juga kita gunakan teks karena penjumlahan karakternya kan kita tidak tahu dan tidak sama. Sementara status-status admin kita pakai karakter satu saja, karena nanti rencananya statusnya yang dimaksud adalah status admin apakah aktif atau tidak. Kalau aktif kodenya 1, kalau tidak kodenya 0. Ketika kodenya adalah 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya adalah tidak aktif. Jadi ini untuk fungsinya sebagai tools. Jadi jika suatu saat admin sudah mengundurkan diri atau keluar, maka kita settingnya menjadi tidak aktif, blokir atau 0. Kita lanjut ke tabel berikutnya adalah tabel lemari. Tabel lemari ini terdiri dari dua atribut saja karena memang kita hanya membutuhkan ID lemari, tipe datanya ada integer, primary key, dan auto increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks. Kemudian tabel berikutnya adalah tabel rak. Tabel rak ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, satu lemari memiliki banyak rak. Artinya di dalam lemari itu kan pasti ada rak-rak. Rak dimiliki oleh sebuah lemari. Maka dari itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Di sini rak ada ID rak, tipe datanya integer, merupakan primary key, dan auto increment. Dan nama
nama kita kasih teks, kemudian ID lemari integer. Nah, ID lemari kita kasih foreign key, dia berelasi dengan ID lemari yang di atas, yang primary key ID lemari ketemu dengan ID lemari di bawah sini. Artinya satu lemari memiliki banyak rak. ID lemari ini bisa terreferensi, itu dia ciri-cirinya bisa terjadi di duplikasi. Jadi ID lemari ini dia bisa banyak kali sebanyak jumlah rak yang ada di dalam lemari itu. Namun lemari hanya ada satu ID, tidak sama antara satu lemari dengan lemari yang lain. Nah, kalau ditarik garis relatif, maka ID lemari yang primary key ini akan ditarik ke bawah menuju ke ID lemari yang foreign key. Ketika yang foreign key, ketika lemari dan raknya sudah ada, selanjutnya adalah kita membuat tabel penulis. Tabel penulis berrelasi dengan ID penulis. Di sini kita membuat tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ini tabel penulis, tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Kenapa? Karena satu buku memiliki satu penulis, satu buku memiliki satu penerbit, satu buku memiliki satu jenis. Atau dibalik, satu penulis bisa menulis banyak buku, satu penerbit bisa menerbitkan banyak buku, dan satu jenis buku bisa memiliki banyak buku. Jadi relasi yang terjadi antara relasi waktu mini, penulis ini sifatnya unik karena ada primary key ini, namun di sini ada foreign key, yang artinya bisa diduplikasi. Jadi kalau ditarik garis relasi ID penulis, di tabel penulis berelasi dengan ID penulis di tabel buku. ID penerbit di tabel penerbit berelasi dengan ID penerbit di tabel buku. Dan ID jenis buku di tabel jenis berelasi dengan ID jenis buku di tabel buku. Ketiganya ini saling berelasi. Pertama, tabel penulis ID penulis, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Sementara nama, tipe datanya teks, tempat lahir, tipe datanya teks. Karena lebar datanya tidak sama antara satu dengan yang lain. Tanggal lahir, tipe datanya date, alamat, teks, email, tipenya teks, telepon, teks, status, tipenya char. Status ini kita akan gunakan aktif dan tidak aktif. Jadi kita bisa menggunakan angka 0 dan 1. Kemudian berikutnya adalah tabel penerbit. Berikutnya adalah tabel penerbit. Tabel penerbit terdiri dari ID penerbit, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Nama, tipe teks, alamat IP-nya teks. Kenapa? Karena terdiri dari huruf dan angka. Lebar datanya tidak sama antara satu
dengan data yang lain. Kemudian tabel atribut berikutnya adalah kotak email, telepon, tipe datanya teks semua, statusnya char, ini juga sama, statusnya itu kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ini jenis buku integer, primary key atau increment. Nama kita menggunakan teks untuk jenis buku, misalnya buku ekonomi, berita, fisik, fiksi, non fiksi, kayak gitu buku rohani. Kita buat kategori-kategori buku komputer dan sebagainya, sama seperti kayak kalian pergi di toko buku, Gramedia, setiap buku itu diletakkan di lemari-lemari atau tidak rak, di mana setiap lemari itu mempunyai kategori-kategori kirim, misalkan buku komputer di komputer, bahasa, kemudian kamu sendiri. Jadi jenis yaitu kita nanti akan menginput atau simpan di tabel jenis buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku. Setelah itu tabel buku terdiri dari ID buku, tipe datanya integer, primary key, dan auto increment. Judul dan intisari. Judul teks, kenapa? Karena terdiri dari beberapa angka dan lebar data antara satu rekor atau satu data dengan data yang lain tidak sama intisarinya. Tipe data teks, kenapa? Karena terdiri angka lebar datanya tidak sama dan jumlahnya tak terbatas. Jumlahnya kan kita tidak tahu, ada yang banyak sekali dan sedikit. Kemudian tahun terbit kita gunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit menggunakan varchar, lebarnya 4. Tahun terbit tidak terlibat dalam operasi perhitungan, jadi kita menggunakan angka saja dengan jumlah karakter lebarnya 4. Kemudian ISBN kita gunakan teks dan di sini 0. Kenapa 0? Artinya untuk atribut ini datanya boleh kosong karena ada buku misalkan koran dan sebagainya itu tidak memiliki ISBN, sehingga kita biarkan kosong. Jumlah halaman dan jumlah buku tipe datanya integer karena nanti di suatu saat terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, jenis buku, ini adalah foreign key dan primary key masing-masing. Tabel ini dia sifatnya adalah foreign key. Dia bisa berulang datanya di saat duplikasi. Kemudian statusnya adalah char, 0, artinya 0, itu artinya ingat misalkan habis atau rusak atau apa, nanti kita pikirkan lagi. Kita mewakili dengan angka level yang 1 digit saja. Oke, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tabel pengunjung. Ini tabel pengunjung, yaitu terdiri dari ID pengunjung, tipe datanya integer, primary key dan auto increment, nama, tempat tanggal lahir kita menggunakan teks, tanggal lahir menggunakan date, alamat menggunakan teks, jenis kelamin ini kita menggunakan varchar dengan varchar 9. Karena di sini dia akan menginput laki-laki dan perempuan, kalau dihitung jumlah karakternya sama dengan 9. Email kita gunakan teks, telepon kita menggunakan teks, dan
kategori kita juga gunakan teks. Dan berikutnya di sini ini kategori kita gunakan teks. Untuk tabel pengunjung ini dia akan berelasi dengan tabel pinjam karena satu transaksi pinjam meminjam di dalam tabel ada ID pinjam, tipe datanya integer, primary key atau increment, tanggal pinjam menggunakan date, tanggal kembali menggunakan null, menggunakan date dan null. Artinya buku itu, transaksi itu yang membuat buku dikembalikan tanggal berapa. Di sini kita gunakan date namun tipenya null. Null artinya pada saat dia meminjam pertama kali maka hanya terinput tanggal pinjam, tanggal kembalinya masih dalam keadaan null. Nah, ketika bukunya dikembalikan baru kita tinggal mengupdate, itu tinggal ubah saja tanggal kembalinya dari 0 menjadi bernilai. Kemudian pinjam, transaksi pinjam itu dipinjam oleh siapa, berarti dia berelasi dengan ID pengunjung, otomatis kan dipinjam oleh pengunjung. Kemudian statusnya apa, apakah dia statusnya itu baru mengambil buku, meminjam, mengembalikan, hilang atau sebagainya. Nanti kita mewakili dengan simbol-simbol, kemudian diserahkan. Nah, ini artinya admin siapa yang menyerahkan. Itu karena ID admin ini seharusnya adalah ID admin. Tapi karena foreign key ada dua akan menjadi salah. Jadi kita atributnya kita pakai nama yang lain. Kita tidak pakai ID admin, tapi nanti isinya itu merupakan ID admin. Diserahkan oleh admin siapa dan diterima saat dikembalikan itu siapa yang terima. Untuk terima ini masih 0. Kenapa? Karena pada saat kita nanti di bukunya dikembalikan baru kita tinggal update admin yang terimanya itu siapa. Kemudian ini satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada banyak buku yang dipinjam maka harus ada satu tabel lagi yaitu tabel detail. Tabel detail ada detail pinjam terdiri dari ID detail, primary key atau increment dan ID pinjam. Dia berelasi dengan tabel pinjam, kemudian berelasi dengan tabel buku. Itu artinya dia transaksi peminjaman ini, buku apa saja yang dipinjam dan jumlahnya berapa. Seperti itu. Jadi dalam satu transaksi peminjaman pasti berhubungan dengan pengunjung. Kan pengunjung yang melakukan peminjaman kemudian berhubungan dengan tabel buku yang akan buku apa yang dipinjam, kemudian tanggal pinjam dan tabel detail ini berelasi antara satu dengan yang lain. Jumlah buku yang dipinjam berapa, tipenya integer, ini adalah rancangan sistem informasi perpustakaan yang akan kita bangun dalam semester ini dalam mata kuliah desain web.